time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Pada materi yang ketiga, kita akan membahas trayek pH dan penggunaan indikator. Yang pertama yang kita harus ketahui yaitu pengertian pH. pH adalah ukuran keasaman atau kebasaan suatu larutan berdasarkan konsentrasi ion hidrogen H+. Skala pH berkisar 0 hingga 14 dengan pembagian pada gambar tersebut dilihat bahwa 7 itu bersifat netral, kurang dari 7 itu bersifat asam, dan lebih dari 7 itu alkali. Apa sih itu alkali? Alkali itu adalah basa yang larut dalam air. Pengertian trayek pH. Trayek pH adalah rentang nilai pH yang dimana suatu indikator asam basa mengalami perubahan warna yang jelas. Indikator digunakan untuk menentukan apakah suatu larutan bersifat asam, netral, atau basa berdasarkan warna yang ditampilkan. Setiap indikator memiliki trayek pH yang berbeda, tergantung pada sifat senyawanya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis indikator. Yang pertama itu indikator alami. Indikator alami berasal dari alam seperti tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, sayur-sayuran. Contohnya yaitu wortel, buah naga, kunyit, ekstrak kulit manggis, kubis, dan lain-lain. Yang kedua itu indikator buatan. Contohnya yaitu lakmus, yang kedua fenolfetelin, yang ketiga metil merah, yang keempat bromotil biru. Selanjutnya yaitu fungsi trayek pH. Trayek pH berfungsi untuk menunjukkan rentang perubahan warna suatu indikator asam basa, sehingga sangat penting dalam proses identifikasi dan pengukuran pH suatu larutan. Fungsi utamanya antara lain, yang pertama itu menentukan indikator yang tepat untuk dititrasi atau pengukuran. Yang kedua, membantu mengidentifikasi sifat larutan asam, basa, atau netral. Ketiga, menandai titik ekivalen dan titrasi asam basa. Penggunaan indikator pada trayek pH berfungsi untuk menentukan kisaran pH suatu larutan berdasarkan perubahan warna indikator yang digunakan. Indikator asam basa adalah senyawa kimia yang berubah warna tergantung pada pH lingkungan. Adapun penggunaan indikator. Cara penggunaan yang pertama itu tambahkan beberapa tetes indikator ke dalam larutan yang ingin diuji. Yang kedua, amati perubahan warna. Ketiga, cocokkan warna tersebut dengan trayek pH indikator untuk memperkirakan pH larutan. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Di mana soalnya itu diketahui trayek pH beberapa indikator sebagai berikut. Metil jingga pH-nya itu 3,1 sampai dengan 4,4. Bromotil biru pH-nya itu 6,0 sampai dengan 7,6. Yang ketiga itu fenolphthalein pH-nya itu 8,3 sampai 10,0. Jika suatu larutan diuji dengan ketiga indikator tersebut, hasil pengamatannya sebagai berikut. Metil jingga itu berwarna kuning, bromotil biru berwarna biru, fenolphthalein tidak berwarna. Berdasarkan data tersebut, maka pH larutan tersebut kemungkinan berada pada kisaran apakah A 3-4 atau B 4,6 atau C 6-7, D 7-8, E 9-10. Metil jingga berwarna kuning, pH-nya itu 4,4, bromotil biru berwarna biru, pH-nya itu 7,6, fenolphthalein tidak berwarna, pH-nya itu 8,3. Jadi, kemungkinan pH larutan antara 7,6 atau sampai dengan 8,3. Yang paling mendekati adalah kisaran 7,8. Jadi, opsi jawaban tersebut adalah yang D.